fangs came out, they were ready to plunge in, but unbelievably, she just used them to steady herself on my finger, almost like they were an extra limb. Hutan Amazon, hutan hujan terbesar di dunia, memang menyimpan banyak misteri, mulai dari makhluk mitologi serta keanekaragaman hayati yang belum sepenuhnya diketahui. Dalam lebatnya pepohonan dan lembabnya udara yang menyelimuti, terdapat kisah-kisah aneh yang beredar di kalangan penduduk lokal maupun para penjelajah. Beberapa di antaranya bahkan berhasil terekam kamera, memperlihatkan sosok-sosok yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Dari bayangan besar yang melintas di antara pepohonan, hingga suara-suara aneh yang menggema tanpa asal, semuanya menambah kesan mistis wilayah ini. Banyak yang percaya, Amazon bukan hanya rumah bagi spesies langka, tapi juga tempat bersemayamnya makhluk dari dunia lain. Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak-jejak penampakan misterius tersebut yang berhasil diabadikan. Apakah itu hewan purba yang belum punah, makhluk gaib, atau sekadar ilusi optik belaka? Inilah makhluk-makhluk misterius yang berhasil diabadikan. Versi Piran Bae. Para peneliti telah menemukan beberapa suku misterius di Amazon yang sebelumnya tidak terjamah oleh dunia luar. Salah satu penemuan signifikan adalah suku Masacho di hutan Rondonia, Brasil. Suku ini dikenal karena gaya hidup mandiri, menggunakan busur panjang untuk berburu, dan memasang perangkap berduri untuk mencegah orang luar mendekat. Peneliti mencatat peningkatan populasi suku ini sejak 1990-an, yang menunjukkan keberhasilan kebijakan, tanpa kontak, dalam melindungi mereka dari penyakit dan ancaman eksternal. Di Peru, suku Maschopiro, salah satu suku pribumi terbesar yang belum terhubung dengan dunia luar, terpaksa meninggalkan habitat aslinya akibat deforestasi agresif. Situasi ini menyebabkan kontak paksa dengan komunitas luar, yang berpotensi membahayakan kelangsungan hidup mereka. Penemuan lainnya termasuk peradaban Casarabe di Amazon yang menunjukkan adanya pemukiman besar dengan sistem kanal dan waduk canggih, menandakan bahwa penduduknya adalah petani terampil yang mampu beradaptasi dengan lingkungan unik mereka. Selain itu, kota kuno berusia 2.500 tahun ditemukan di hutan Amazon, dengan rumah-rumah dan alun-alun yang dihubungkan oleh jaringan jalan dan kanal yang menakjubkan. Penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang sejarah masyarakat yang tinggal di Amazon. Penemuan-penemuan ini menyoroti pentingnya upaya konservasi dan penghormatan terhadap hak-hak suku asli, untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Kapibara, Hydrochoerus hydrochaeris, adalah hewan pengerat terbesar di dunia yang hidup di hutan hujan Amazon. Hewan ini memiliki tubuh besar dengan panjang mencapai 1,3 meter dan berat hingga 66 kg. Kapibara sangat pandai berenang, berkat kaki berselaput dan posisi mata, telinga, serta hidung yang terletak di bagian atas kepala. Mereka dapat menyelam selama 5 menit untuk menghindari predator seperti jaguar. Kapibara hidup berkelompok dalam koloni beranggotakan 10 hingga 30 ekor. Bahkan bisa lebih dari 100 saat musim kemarau. Mereka berkomunikasi menggunakan suara seperti gonggongan, siulan, dan geraman. Sebagai herbivora, kapibara memakan rumput dan tanaman air, bahkan kotorannya sendiri untuk membantu pencernaan. Meski tidak terancam punah, mereka tetap menghadapi risiko perburuan dan kerusakan habitat akibat deforestasi. Pada tahun 2020, para peneliti mengidentifikasi spesies baru kura-kura mata-mata yang langka, Celus orinochensis, yang ditemukan di cekungan sungai Orinoco dan Rio Negro. Sebelumnya, hanya satu spesies mata-mata yang dikenal, yaitu Celus fimbriata, yang tersebar di cekungan Amazon. Analisis DNA menunjukkan bahwa kedua spesies ini berbeda secara genetik dan morfologis, dengan pemisahan terjadi sekitar 13 juta tahun lalu, akibat pemisahan cekungan Amazon Orinoco. Penemuan ini penting untuk konservasi, karena populasi masing-masing spesies lebih kecil dari perkiraan sebelumnya. Setiap tahun, ribuan kura-kura mata-mata ditangkap untuk perdagangan hewan peliharaan ilegal,
Sehingga penemuan spesies baru ini menyoroti perlunya upaya konservasi yang lebih besar untuk melindungi mereka dari eksploitasi dan hilangnya habitat. Burung macau dikenal karena bulu mereka yang berwarna cerah dan mencolok, menjadikannya salah satu burung paling indah di dunia. Salah satu spesies yang paling terkenal adalah scarlet macaw, yang memiliki kombinasi warna merah, biru, dan kuning yang memukau. Spesies ini dapat ditemukan di hutan hujan Amerika Tengah dan Selatan. Selain itu, terdapat juga blue and yellow macaw yang menampilkan perpaduan warna biru dan kuning yang kontras. Keindahan warna-warni bulu macaw tidak hanya berfungsi untuk menarik pasangan, tetapi juga membantu mereka berkamuflase di antara dedaunan hutan. Namun, beberapa spesies macaw menghadapi ancaman kepunahan akibat perburuan dan hilangnya habitat. Upaya konservasi terus dilakukan untuk melindungi burung-burung yang menakjubkan ini dan memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar. Sungai Shanaitimpiska, yang dikenal sebagai Sungai Mendidih, terletak di hutan hujan Amazon, Peru. Sungai ini memiliki panjang sekitar 6,4 km dan lebar hingga 25 meter. Suhu airnya mencapai 86 derajat Celcius, cukup panas untuk menyebabkan luka bakar serius atau bahkan membunuh makhluk hidup yang jatuh ke dalamnya. Meskipun terletak jauh dari aktivitas vulkanik, panas sungai ini berasal dari air hujan yang meresap ke dalam bumi, dipanaskan oleh aktivitas geotermal, lalu muncul kembali ke permukaan melalui retakan geologi. Peneliti geotermal Andres Ruzo mendokumentasikan fenomena ini pada tahun 2011 setelah mendengar legenda lokal tentang sungai tersebut. Sungai ini dianggap suci oleh masyarakat setempat, yang percaya pada keberadaan roh ular raksasa bernama Yachumama sebagai penjaga sungai. Fenomena ini menantang pemahaman ilmiah tentang aktivitas panas bumi di wilayah yang jauh dari gunung berapi. Sungai Shanaitimpiska menjadi bukti bahwa keajaiban alam masih menyimpan banyak misteri tersembunyi di jantung Amazon. Airnya yang tampak tenang ternyata mematikan, dan hewan-hewan yang jatuh ke dalamnya akan langsung tewas karena suhu ekstrim. Lumba-lumba sungai Amazon, dikenal sebagai Boto Inia geoffrensis, merupakan spesies unik yang mendiami perairan tawar di Amerika Selatan. Saat lahir, lumba-lumba ini berwarna abu-abu dan secara bertahap berubah menjadi merah muda seiring bertambahnya usia, dengan jantan dewasa menampilkan warna merah muda yang lebih mencolok dibanding betina. Penyebab pasti perubahan warna ini masih diteliti, namun diduga terkait dengan faktor genetik, pola makan kaya karotenoid, dan ketebalan kulit yang mempengaruhi penampakan pembuluh darah di bawahnya. Boto adalah lumba-lumba sungai terbesar, dengan panjang mencapai 2,5 meter dan berat hingga 185 kg. Mereka memiliki dahi menonjol dan paruh panjang yang khas. Sebagai predator puncak, mereka memakan berbagai jenis ikan dan menunjukkan perilaku sosial yang kompleks. Lumba-lumba ini diketahui bermain dengan spesies lain seperti pirarucu dan bahkan ular anaconda. Keunikan warna merah muda menjadikannya simbol misteri dan keindahan sungai Amazon. Sayangnya, populasi mereka terancam akibat perburuan, penangkapan ikan berlebihan, dan degradasi habitat. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi spesies ikonik ini dan ekosistem sungai Amazon yang menjadi rumahnya. Belut listrik, Electrophorus, adalah predator puncak yang mendiami perairan sungai Amazon. Mereka mampu menghasilkan sengatan listrik hingga 860 volt untuk berburu dan membela diri. Penelitian terbaru mengungkap adanya 3 spesies belut listrik di Amazon: Electrophorus electricus, Electrophorus voltae, dan Electrophorus varii. Spesies E. voltae tercatat sebagai penghasil tegangan listrik tertinggi, mencapai 860 volt. Belut ini menggunakan listriknya untuk melumpuhkan mangsa seperti ikan, amfibi, dan bahkan burung kecil yang terjatuh ke air. Selain itu, belut listrik memiliki kemampuan unik untuk melompat keluar dari air dan memberikan sengatan keancaman di atas permukaan. Kemampuan ini membuatnya dijuluki sebagai sang pembunuh tersembunyi di perairan Amazon. Sistem saraf mereka sangat sensitif, memungkinkan deteksi getaran dan medan listrik dari makhluk hidup di sekitarnya. Penemuan ini memperkuat pentingnya Amazon sebagai rumah bagi spesies unik dan berbahaya yang masih terus diteliti. Keberadaan belut listrik menegaskan bahwa alam liar Amazon menyimpan kekuatan dahsyat yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Para ilmuwan telah menemukan jaringan kota kuno yang tersembunyi di hutan hujan Amazon.
khususnya di lembah Upano, Ekuador. Penemuan ini terwujud berkat penggunaan teknologi Light Detection and Ranging, LIDAR, yang memungkinkan pemetaan struktur di bawah vegetasi lebat. Diperkirakan berusia sekitar 2.500 tahun, kota-kota ini mencakup setidaknya 15 permukiman dengan berbagai ukuran, dilengkapi platform, alun-alun, dan jaringan jalan lurus yang menghubungkan antar lokasi. Beberapa platform memiliki ukuran sekitar 20x10 meter dengan tinggi hingga 3 meter, diduga berfungsi sebagai tempat tinggal atau bangunan seremonial. Penemuan ini menunjukkan bahwa peradaban kompleks telah berkembang di Amazon jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, menantang pandangan sebelumnya tentang sejarah kawasan tersebut. Selain itu, hasil ini menyoroti pentingnya teknologi modern dalam mengungkap misteri arkeologi yang tersembunyi di bawah kanopi hutan tropis. Penemuan makhluk aneh mirip alien di hutan Amazon membuat warga setempat ketakutan. Makhluk itu memiliki kepala besar, mata hitam menonjol, serta kulit licin berwarna abu kehijauan. Warga yang menemukannya mengira itu adalah makhluk dari luar angkasa atau pertanda mistis. Beberapa rekaman video amatir memperlihatkan gerakan makhluk itu yang cepat dan tak lazim. Para peneliti masih menyelidiki apakah itu spesies hewan baru atau hanya mutasi langka dari amfibi hutan. Sotratea esorhiza, dikenal sebagai pohon palem berjalan, adalah spesies palem yang ditemukan di hutan hujan tropis Amerika Tengah dan Selatan. Pohon ini memiliki akar penopang unik yang menyerupai kaki panjang, memberikan kesan seolah-olah pohon ini dapat berpindah tempat. Beberapa teori menyatakan bahwa pohon ini dapat berjalan menuju area dengan sinar matahari lebih baik dengan menumbuhkan akar baru ke arah tersebut dan membiarkan akar lama mati. Namun, penelitian menunjukkan bahwa meskipun akar penopang ini memungkinkan pohon untuk menyesuaikan diri setelah tertimpa pohon lain atau tumbang, tidak ada bukti kuat bahwa pohon ini benar-benar berpindah lokasi secara signifikan. Fungsi utama dari akar penopang ini kemungkinan besar adalah untuk memberikan stabilitas pada tanah hutan yang lembab dan tidak stabil. Meskipun mitos tentang pohon berjalan ini menarik, bukti ilmiah tidak mendukung klaim bahwa Sotratea esorhiza dapat berpindah tempat secara aktif. Laba-laba Goliat pemakan burung, Theraphosa blondi, adalah spesies tarantula terbesar di dunia yang ditemukan di hutan hujan Amazon. Dengan rentang kaki mencapai 30 cm dan berat hingga 175 gram, laba-laba ini memiliki tubuh berwarna coklat keemasan dan taring berbisa sepanjang 2 cm. Meskipun namanya menunjukkan pemangsa burung, diet utamanya terdiri dari serangga, cacing, dan amfibi. Namun, mereka juga memangsa vertebrata kecil seperti tikus, katak, kadal, dan ular. Laba-laba ini aktif pada malam hari dan hidup di liang bawah tanah di daerah rawa atau brawa. Sebagai mekanisme pertahanan, mereka dapat menggosokkan kaki belakang ke perut untuk melepaskan rambut urtikating yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan selaput lendir. Meskipun memiliki taring besar dan berbisa, gigitan mereka terhadap manusia jarang terjadi dan racunnya dianggap tidak berbahaya, setara dengan sengatan tawon. Di beberapa daerah di Amerika Selatan, laba-laba ini dikonsumsi sebagai makanan. Rambut urtikating dibakar dan laba-laba dipanggang dalam daun pisang, dengan rasa yang digambarkan mirip udang. Pada Februari 2024, tim peneliti dari University of Queensland, Australia, menemukan spesies baru ular anaconda hijau utara, Eunectes acaima, di hutan hujan Amazon, Ekuador. Penemuan ini terjadi saat syuting serial National Geographic berjudul Pole to Pole with Will Smith, dengan bantuan masyarakat adat Waorani. Spesies ini memiliki perbedaan genetik sebesar 5,5% dibandingkan dengan anaconda hijau selatan, menunjukkan divergensi evolusi sekitar 10 juta tahun. Beberapa spesimen yang ditemukan mencapai panjang hampir 8 meter dan berat hingga 500 kg, menjadikannya salah satu ular terbesar yang pernah didokumentasikan. Penemuan ini menambah pemahaman tentang keanekaragaman hayati di Amazon dan pentingnya konservasi habitat alami mereka.
Kadal basilis umum, Basiliscus basiliscus, yang dikenal sebagai kadal Yesus Kristus, ditemukan di hutan hujan Amerika Tengah dan Selatan. Nama ini diberikan karena kemampuannya berlari di atas permukaan air untuk menghindari predator. Kadal ini memiliki kaki belakang yang panjang dengan jari-jari berselaput, memungkinkan mereka berlari dengan kecepatan hingga 1,5 meter per detik di atas air sebelum akhirnya tenggelam dan berenang. Mereka biasanya ditemukan di dekat sungai dan aliran air di hutan hujan tropis, di mana mereka menghabiskan waktu di pepohonan dan semak-semak rendah. Diet mereka bersifat omnivora, mencakup serangga, bunga, dan vertebrata kecil seperti ular, burung, telur, dan ikan. Kemampuan unik berlari di atas air ini dimungkinkan oleh struktur khusus pada kaki belakang mereka, yang menciptakan kantong udara dan meningkatkan daya apung saat bergerak cepat. Kadal basilis umum memiliki peran penting dalam ekosistem hutan hujan sebagai pengendali populasi serangga, dan sebagai mangsa bagi predator yang lebih besar. Katak panah beracun, poison dart frog, adalah amfibi kecil yang ditemukan di hutan hujan Amerika Tengah dan Selatan, termasuk Amazon. Mereka dikenal karena warna tubuhnya yang cerah dan mencolok, yang berfungsi sebagai peringatan bagi predator tentang toksisitas mereka. Beberapa spesies, seperti golden poison dart frog, Pilobates terribilis, memiliki racun yang sangat mematikan. Racunnya cukup untuk membunuh 10 orang dewasa. Racun ini bekerja dengan menghambat sinyal saraf, menyebabkan gagal jantung dalam waktu singkat. Masyarakat adat, seperti suku Mbera di Kolombia, telah lama memanfaatkan racun katak ini untuk melapisi ujung panah mereka saat berburu. Penemuan spesies baru katak panah beracun terus terjadi. Misalnya, pada tahun 2011, spesies Amerega shihuemo ditemukan di hutan hujan Peru. Keanekaragaman dan toksisitas katak ini menjadikannya subjek penting dalam penelitian biologi dan ekologi. Pada Februari 2019, warga di Pulau Marajo, Brasil, dikejutkan dengan penemuan bangkai paus bungkuk sepanjang 8 meter di tengah hutan bakau. Paus tersebut ditemukan sekitar 15 meter dari garis pantai, tergeletak di antara semak belukar tanpa jejak yang jelas bagaimana bisa sampai ke sana. Peneliti menduga paus muda ini tersapu ombak besar saat pasang tinggi lalu terdampar ketika air surut. Anehnya, saat itu bukan musim migrasi paus bungkuk, yang biasanya berada di perairan hangat dekat Ekuador. Paus tersebut diperkirakan berusia sekitar 1 tahun dan mati beberapa hari sebelum ditemukan. Kondisi tubuh paus yang membusuk menyulitkan tim untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kasus ini menjadi misteri karena sangat jarang paus ditemukan jauh dari laut terbuka, apalagi di dalam hutan. Para ahli dari lembaga Bicho de Agua Brasil melakukan investigasi lebih lanjut terhadap fenomena ini. Penemuan ini menarik perhatian dunia dan menimbulkan berbagai spekulasi tentang perilaku hewan laut. Kejadian ini menunjukkan betapa sedikit yang kita ketahui tentang dinamika alam liar di sekitar Amazon. Itulah makhluk-makhluk menakjubkan yang berhasil diabadikan dari belantara Amazon yang penuh rahasia. Di balik rimbunnya pepohonan dan derasnya sungai, masih tersimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Setiap penemuan membawa decak kagum, sekaligus pertanyaan tentang apa lagi yang tersembunyi di sana. Amazon tetap menjadi salah satu wilayah paling misterius dan memukau di muka bumi.